Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya di channel MSTV, channel yang mengupas tentang peristiwa sejarah, isu-isu kesejarahan, pembelajaran sejarah, dan pendidikan sejarah. Sobat sekalian, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik berkaitan dengan sejarah dan posisi pemuda di dalam kancah kesejarahan dan kepahlawanan kita. Sobat MSTV yang sangat saya banggakan, berbicara tentang pemuda dan kepahlawanan di dalam sejarah, sungguhnya mengingatkan kita bahwa pemuda di dalam sejarah Indonesia dan sejarah dunia itu punya posisi yang penting, punya peran yang penting. Tapi dalam realitanya kita seringkali masih melihat bahwa pemuda belum ditempatkan dalam posisi yang semestinya. Pemuda masih berada di tepian sejarah dalam konteks kepahlawanannya. Maka sebenarnya seperti apa sih posisi dan peran pemuda dalam sejarah kepahlawanan bangsa itu? Mari kita simak dalam channel berikut ini. Sobat sekalian, berbicara tentang pahlawan, tentu kita masih ingat dan masih kuat ingatan kita berkaitan dengan apa sih pahlawan itu? Siapa sih sosok yang layak disebut pahlawan? Sampai kemudian apakah pemuda itu bisa masuk dan kemudian menorehkan sejarahnya sebagai pahlawan? Satu kata kunci kalau kita ingin berbicara tentang pahlawan adalah berbicara tentang pengorbanan. Dan berbicara tentang pengorbanan itu kita tidak bisa lepaskan dari karya dan ketulusan yang telah dipersembahkan. Maka pahlawan dalam konteks kaum muda sejatinya bisa dilekatkan dalam kaitannya dengan prestasi kaum muda yang tentunya berada di atas rata-rata orang-orang di zamannya. Juga bisa dikaitkan dengan bagaimana ketulusan kaum muda di dalam mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing saat ini, sekarang dan di sini. Layakkah kita saat ini dan nanti setelah kita meninggal itu disematkan nama kita, atribut pahlawan di atasnya? Kalau kita ingin punya obsesi menjadi pahlawan, pahlawan seperti apa? Atau pahlawan apa yang layak disandangkan pada kita? Tentu kita masih ingat pada periode kemerdekaan, periode revolusi, masa penjajahan, ada nama pahlawan revolusi, ada nama pahlawan kemerdekaan. Kemudian juga pasca itu ada namanya pahlawan tanpa tanda jasa, atribut bagi para guru dengan dedikasinya. Nah, saat ini kita ingin menjadi pahlawan apa? Oke, mari kita coba cermati dan review lagi, belajar lagi bagaimana sebenarnya sejarah telah mengajarkan kita bahwa dunia kaum muda itu juga identik, inherent dengan dunia kepahlawanan. Sobat sekalian, sobat channel MSTV yang sangat cendekia, coba kita tengok bagaimana periode masa perjuangan di era pergerakan. Bagaimana perjuangan masa penjajahan atau pendudukan Jepang dan perjuangan di masa revolusi kemerdekaan. Itu para pemuda termasuk juga pelajar di dalamnya itu terlibat aktif di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa pergerakan kita melihat ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Silebes,
ada perhimpunan masa muda Indonesia. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, kita melihat perjuangan ya, para tentara pelajar yang tergabung dalam Sugaku, ya, pelajar-pelajar setingkat SMP. Ya, kemudian ada Kyoren, ya, itu adalah latihan kemiliteran bagi para pemuda. Ya, para pemuda terlibat di dalamnya. Dan berlanjut pada masa kemerdekaan, para pemuda pelajar tergabung di dalam barisan tentara pelajar. Mereka aktif di dalamnya. Mereka bergabung sebagai relawan kemanusiaan, aktif di dalam Palang Merah, ya, Palang Merah Indonesia, ya, untuk membantu para korban-korban perang. Nah, ini pemuda pelajar punya tempat yang istimewa di dalam sejarah. Bagaimana kita saat ini? Apakah kita mengenal, mengetahui, dan mempelajari sejarah-sejarah perjuangan dan heroisme para pemuda di masa lalu itu? Apakah kita ingat nama-nama mereka? Tahu satu demi satu nama-nama mereka? Nama Hos Cokro Aminoto, nama Khairil Anwar. Ini pemuda-pemuda yang punya kontribusi besar di dalam menggerakkan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Maka saat ini, sobat sekalian, sobat channel MSTV yang sangat saya banggakan, kita perlu mempersiapkan diri saat ini dan di sini. Untuk apa? Untuk menjadi pahlawan dalam zaman kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kerja-kerja besar, kerja-kerja layaknya para pahlawan di masa itu. Maka jangan berharap menjadi pahlawan kalau kita tidak mampu menghadirkan karya besar di dalam periode zaman di mana kita ada. Maka yuk teman-teman, siapkan diri kita menjadi pahlawan di masa kini. Para pemuda, siapkan bekalan-bekalan kita, kapasitas, kemampuan, keterampilan, karakter unggul kita, untuk kita hadir menjadi solusi di masa-masa sulit saat ini. Masa sulit, termasuk era pandemi seperti saat ini, itu adalah masa-masa yang strategis, momentum yang tepat bagi munculnya pahlawan di era baru. Dan tentu kita harus siap datang untuk memikul beban yang tidak biasa dipikul oleh orang-orang pada umumnya. Kita harus siapkan diri kita untuk merespon tantangan itu. Maka ada 4 kata kunci, sobat sekalian, yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita agar jati diri kepahlawanan itu melekat kuat dalam diri kita. Yang pertama adalah naluri. Kita harus munculkan naluri kepahlawanan di dalam diri kita. Yang kedua adalah keberanian. Kita harus memiliki keberanian untuk menegakkan, ya kan? Untuk memperjuangkan idealisme dan cita-cita kita di dalam berjuang. Yang ketiga adalah kesabaran. Sabar itu adalah nafas panjang yang kemudian menentukan lama dan tidaknya kita bertahan di dalam medan perjuangan. Maka kesabaran itu menjadi hal yang penting untuk tetap kita miliki dan kita terus perbarui, tingkatkan kesabaran itu. Yang keempat, terakhir adalah pengorbanan. Sobat sekalian, pengorbanan ini adalah satu hal yang sangat penting. Dan itu mesti kita alokasikan, mesti kita curahkan dalam rangka kita memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, menjadi solusi atas problem-problem yang ada di hadapan kita saat ini. Nah, dari keempat karakter kepahlawanan ini bisa kita peras menjadi satu kata kunci, yaitu adalah kita harus mampu memproduksi dan menghasilkan kebaikan.
kebaikan mesti kita produksi terus, tanpa kenal lelah, tanpa kenal henti, dan itu menjadi spirit yang terus terpatri dalam diri kita. Tetap semangat, sobat sekalian, terus berkarya, berjuang, dan hadirkan yang terbaik demi bangsa dan negara ini. Sekian, sebelumnya jangan lupa untuk like dan share channel kita ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.